guys, selamat datang lagi di channel Langkah Sejarah. Channel ini akan membahas tentang sejarah dunia. So, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat menonton. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah dari sembahyang Chengben atau Qingmingjie dalam bahasa Mandarin. Jadi aku bakalan membahas tentang tradisinya, budayanya, dan apa pengaruh bagi para kalangan muda di masa depan. Baiklah, ini dia sejarahnya. Oke, ini sejarahnya. Apa itu sembahyang Chengben? Sembahyang Chengben atau Qingmingjie dalam bahasa Mandarin adalah tradisi tahunan masyarakat Tionghoa untuk menghormati dan mengenang jasa para leluhur. Biasanya dirayakan setiap tanggal 4 sampai 5 April saat musim semi tiba. Kapan kita bisa merayakan Chengben? Sembahyang Chengben biasanya dirayakan pada tanggal 4 sampai 5 April setiap tahun. Namun, waktu pelaksanaannya bisa bervariasi, tergantung pada keluarga yang mungkin merayakannya dalam rentang waktu 10 hari atau sesudah dan sebelum tanggal tersebut. Pentingnya mengenai perayaan Chengben. Tanggal tahun Masehi. Secara umum, Chengben jatuh pada tanggal 4 atau 5 April. Tanggal ini berkaitan dengan posisi matahari dan musim semi. Fleksibilitas waktu. Fleksibilitas waktu, meskipun ada tanggal utama, banyak keluarga yang mulai melakukan ziarah dan sembahyang beberapa hari sebelum atau sesudah tanggal tersebut. Hal ini memungkinkan keluarga untuk menyesuaikan dengan jadwal mereka dan menghindari keramaian. Kalender lunar. Kalender lunar. Chengben juga terkait dengan kalender lunar Tionghoa dan jatuh pada hari ke-15 setelah titik balik musim semi. Jadi meskipun tanggal 4 atau tanggal 5 April adalah waktu yang paling umum perayaan, Chengben bisa berlangsung pada periode yang lebih panjang. Sembahyang Chengben atau Qingmingjie memiliki sejarah panjang yang kaya akan legenda dan tradisi. Sejarah singkat dari Chengben. Tradisi ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sebelum dinasti Qing, awalnya Chengben adalah bagian sirkus pertanian, memindai dimulainya musim semi. Seiringi waktu, tradisi ini berkembang menjadi penghormatan kepada leluhur yang sudah tiada. Dinasti Tang. Pengaruh dinasti Tang, Kaisar Xuanzong dari dinasti Tang 618 dan 907 sebelum Masehi memainkan peran penting dalam mempopulerkan tradisi ziarah kubur. Beliau menetapkan bahwa ziarah ke makam leluhur harus dilakukan secara teratur. Selama berabad-abad, tradisi Chengben harus berkembang dengan penambahan berbagai ritual dan praktik. Hingga saat ini, Chengben tetap menjadi bagian penting dari umat budaya Tionghoa yang ada di China dan di seluruh dunia. Legenda Jian Sui Tui. Kisah kesetiaan legenda yang paling terkenal dengan Chengben adalah kisah Jian Zi Tui, seorang abdi setia Pangeran Chong'er dari negara Jin. Ketika Chong'er dalam perjalanan ke Jizitui, rela memotong sebagian daging pahaknya untuk memberi makan sang pangeran. Setelah Chong'er menjadi penguasa, Jin Zitui menolak imbalan dan memilih untuk hidup menyendiri di gunung. Tradisi dan penghormatan. Karena ingin Jie Zitui kembali ke Chong'er memerintahkan untuk membakar hutan. Jie Zitui dan ibunya tewas dalam kebakaran tersebut. Merasa menyesal, Chong'er memerintahkan untuk tidak menyalakan api pada hari kematian Jie Zitui
dan menetapkan hari itu sebagai hari penghormatan. Dari sinilah asal-muasal tradisi masyarakat Tionghoa yang setiap Cheng Beng tiba dapat saat melakukan ziarah kubur, tidak menyalakan api. Legenda Jisitui menjadi simbol kesetiaan dan pengorbanan dan menjadi salah satu alasan utama mengapa Cheng Beng begitu penting dalam budaya Tionghoa. Makna dan setiap ritual dalam sembahyang Cheng Beng. 1. Membersihkan makam. Simbol penghormatan. Membersihkan makam menunjukkan rasa hormat kepada leluhur dan bakti kepada leluhur. Membersihkan makam juga dapat diartikan sebagai pembaruan, membersihkan energi negatif, dan mempersiapkan tempat bagi leluhur untuk menerima persembahan. Makanan. Simbol kebutuhan makanan yang dipersembahkan melambangkan pemenuhan kebutuhan leluhur di alam baka di atas sana. Jenis makanan yang disajikan seringkali merupakan makanan favorit leluhur semasa hidup mereka. Simbol keberkahan. Mempersembahkan makanan juga merupakan bentuk doa agar leluhur dapat diberi keberkahan dan kebahagiaan di alam baka sana. Dupa dan kertas sembahyang. Dupa melambangkan penghormatan dan doa yang disampaikan kepada leluhur. Asap dupa dipercaya sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Kertas sembahyang.